hadir. Ibu ucapkan terima kasih juga kepada tim kesiswaan yang sudah mempersiapkan kegiatan MPLS ini dari jauh-jauh hari sebelumnya, dan kepada Bapak yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Cimahi. Anak-anakku, sebelum dimulai, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kegiatan hari ini? Masih semangat semuanya? Masih ya? Masih semangat ya. Perkenalkan, Ibu saat ini masih memegang tugas sebagai wakil kepala sekolah urusan bidang kurikulum ya. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi, memperkenalkan mungkin lebih tepatnya ya, materi kurikulum 2013 ya, dimana konsep saat ini dengan adanya penyebaran COVID-19 bagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Ika dari tim Puskesmas ya, bahwa kegiatan belajar oleh pemerintah saat ini dirancang menjadi kegiatan belajar dari rumah atau biasa disebut dengan BDR ya. Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu sebelumnya ya. Dalam kurikulum 2013 itu ada istilah gitu ya, yang mungkin perlu kalian ketahui. Saya masuk ke SMK, Sekolah Menengah Kejuruan gitu ya. Nah, jurusannya jurusan apa? Mungkin kalian hanya mengenal istilah jurusan saja ya, padahal di SMK itu banyak sekali jurusan-jurusan ya. Nah, kita lihat di sini nah, istilah dari dalam kurikulum 2013 ini itu sudah diatur oleh peraturan dari Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan ya, nomor 7 tahun 2018 ya. Di antaranya Ibu hanya akan memperkenalkan yang ada di sekolah kita saja. Itu ada 5 ya program keahlian atau 5 kompetensi keahlian. Kita lihat di sini nah, ada kelompok teknik. Untuk kelompok teknik ya, satu ada yang disebut dengan bidang keahlian. Bidang keahliannya teknologi dan rekayasa ya. Untuk teknologi dan rekayasa ini program keahliannya sebetulnya luas sekali, banyak sekali ya. Nah, sekolah kita di sini menyelenggarakan ya satu program keahlian, yaitu teknik grafika ya, dengan kompetensi keahlian atau yang biasa kalian kenal disebut dengan jurusan itu adalah desain grafika. Nah, itu Ibu salah cetak, mohon maaf. Jadi desain grafika gitu ya, harusnya desain grafika. Lalu yang berikutnya ya, mana? Atas bagus ya. Ya. Yang berikutnya ini masih dari kelompok teknologi nah, gitu ya. Hanya berbeda di sini. Kalau tadi desain grafika itu masuknya adalah pada bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Ya. Ada lagi di sekolah kita ini diselenggarakan bidang keahliannya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Ya. Untuk program keahliannya adalah sebentar ya anak-anaknya. Ya, bisa di steward, jadi harus menambah. Iya.
Nah, Ibu lagi sekali lagi ya. Jadi di sekolah kita ini ada kelompok teknik ya. Kelompok tekniknya ada dua ya. Yang pertama adalah bidang keahlian teknologi dan rekayasa, gitu ya. Nah ini ya. Kemudian yang kedua ini adalah bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Dengan program keahlian yang ada di sekolah kita adalah teknik komputer dan informatika. Ya. Bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi ini juga program keahliannya sangat banyak. Ya. Di SMK itu ada ya berapa puluh jurusan gitu ya. Nah, jurusannya sendiri yang lebih spesifik atau yang disebut dengan kompetensi keahlian itu di sekolah kita hanya ada rekayasa perangkat lunak. Ya. Mungkin kalian pernah mendengar istilah ada TKJ, ya teknik komputer dan jaringan, gitu ya. Ada TITL, teknik instalasi listrik. Nah, di sekolah kita tidak ada, di kita itu kelompok tekniknya hanya ada dua ini saja, ya. Yang berikutnya, nah kita lihat lagi di sini ada bidang keahlian bisnis dan manajemen. Ya bagi mereka yang masuk ke pilihannya, maaf ya. Yang ingin memilih kelompok bisnis dan manajemen, nanti di sini ada beberapa program keahlian. Untuk sekolah kita di sini ada 3 program keahlian. Yang pertama adalah program keahlian bisnis dan pemasaran. Ya, untuk kompetensi keahliannya itu sebetulnya ada 2 ya kompetensi keahlian atau ada 2 jurusan. Yaitu ada yang disebut dengan bisnis daring dan pemasaran, kita memberikan istilahnya adalah BDP. Kemudian ada lagi yaitu kompetensi keahlian retail, ya. Tetapi di sekolah kita itu hanya 1 yang dibuka yaitu bisnis daring dan pemasaran. Jadi kalian harus tahu ya rumpunnya kita adalah bisnis dan pemasaran, ya. Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah kita lihat di sini masih dalam bidang yang sama, artinya 3 kelompok ini adalah kelompok yang sama, rumpunnya adalah bisnis dan manajemen. Ya. Yang kedua itu adalah program keahliannya manajemen perkantoran. Untuk kompetensi keahliannya, ya di dalam peraturan itu hanya ada 1 kompetensi keahlian atau 1 jurusan saja, yaitu otomatisasi dan teknologi perkantoran, ya. Dan yang ketiga di sini adalah kelompoknya bidang bisnis manajemen juga. Program keahliannya adalah akuntansi dan keuangan. Nah, kalau kita mengacu kepada kompetensi keahlian yang diatur ya dalam peraturan pemerintah, sebetulnya itu ada 3 jurusan atau ada 3 kompetensi keahlian, ya. Yaitu ada akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian ada jurusan perbankan dan keuangan mikro, serta ada yang ketiga perbankan syariah. Nah, di sekolah kita itu hanya ada 1 kompetensi keahlian atau 1 jurusan, yaitu akuntansi dan keuangan lembaga. Ya. Mungkin akan muncul pertanyaan dari kalian, Bu, kenapa kita tidak ada perbankan dan keuangan mikro, tidak ada perbankan syariah, atau misalnya tidak ada di bisnis pemasaran, tidak ada retail? Karena itu disesuaikan dengan fasilitas, sarana prasarana, dan juga kemampuan dari sekolah itu sendiri, sehingga sekolah kita baru bisa menyelenggarakan untuk bisnis manajemen itu adalah bisnis daring dan pemasaran, lalu otomatisasi dan teknologi perkantoran, serta akuntansi dan keuangan lembaga. Ya, nah itu adalah selintas ya mengenai kurikulum 2013 yang dilaksanakan di kelompok teknologi dan bisnis manajemen pada SMK Sampurian 1 Cimanggung. Oke, kita berlanjut lagi. Ya. Di sini kita akan melihat apa saja sih yang dipelajari di dalam kurikulum 2013 ya. Kita lihat di sini adalah untuk kelompok bisnis dan manajemen. Ini yang ditayangkan adalah untuk ya kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran.
Untuk SMK ya itu ada 3 kelompok besar. Nah, ada yang disebut dengan muatan nasional. Ini bisa di zoom lagi nggak Pak? Kalau anak bisa jelas nggak ini? Jelas. Oh jelas. Oke, terima kasih ya. Jadi ada yang disebut dengan muatan nasional ya. Jadi kalian nanti bisa lihat muatan nasional itu ada di semua kelompok atau bidang keahlian gitu ya, mau itu teknologi ataupun bisnis manajemen, itu muatan nasional sama, kita pelajari sama ya, yaitu ada pendidikan agama dan budi pekerti ya, nanti agamanya disesuaikan. Kalau di kita mayoritas agama Islam, tapi ada juga yang non Islam, jadi nanti kalian tetap belajar sama dengan yang agama Islam ya. Jadi ada gurunya nanti tersendiri. Kemudian yang kedua ya, yang masih dalam kelompok muatan nasional itu ada mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ya. Lalu yang berikutnya yang ketiga ya, yaitu adalah bahasa Indonesia. Itu semua di semua jurusan sama ya. Lalu yang keempat adalah mata pelajaran matematika, yang kelima sejarah Indonesia, yang keenam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Khusus untuk ya kelas 10 dan kelas 11 yang dipelajari itu hanyalah bahasa Inggris. Kalian bisa lihat di sini ada 10, 11, 12 itu maksudnya adalah kelas. 1, 2 di sini menunjukkan semesternya dan ini menunjukkan jumlah jam per minggunya. Ya. Jadi untuk yang keenam khusus bahasa Inggris ya, nanti ya di kelas 11 kalian akan mendapatkan di sini mulok gitu ya, muatan lokal untuk bahasa asing dalam bentuk mata pelajaran bahasa Jepang. Tuh ya. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa Jepang di kelas 12. Ini mohon maaf ada ralat ya, jadi bukan 2 jam. Mulok ini nanti di kelas 11 itu hanya 1 jam bahasa Jepang. Ya. Sedangkan nanti di kelas 12 ya, itu bahasa Inggris dengan bahasa asing lainnya, semuanya totalnya 4 jam dibagi 2. Jadi bahasa Inggrisnya 2 jam, bahasa Jepangnya 2 jam. Ini semuanya sama di setiap jurusan atau kompetensi keahlian. Jadi kalian harus membiasakan diri ya dengan istilah kompetensi keahlian, bukan jurusannya ya. Lalu yang berikutnya ada kelompok yang kedua. Ini kelompok yang kedua yang disebut dengan muatan kewilayahan. Artinya muatan ini disesuaikan dengan wilayah masing-masing. Berarti ada materi yang inklusif gitu ya. Mungkin satu daerah dengan daerah lainnya itu akan berbeda muatannya. Ya, yaitu ada seni budaya. Ya, itu nanti hanya akan ada di kelas 10 saja. Dengan durasi waktunya adalah 3 jam per minggu. Lalu ada pendidikan jasmani dan olahraga atau PJOK, itu disampaikannya nanti di kelas 10 dan kelas 11. Dan ada muatan lokal yang sekarang masuk ke dalam muatan kewilayahan, yaitu bahasa Sunda. Ini adalah bahasa ibu gitu ya, bahasa ibu karena kita ada di wilayah Jawa Barat, otomatis bahasanya Sunda. Kalau yang ada di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur ya bahasanya berarti bahasa daerah masing-masing ya. Lalu yang berikutnya, selain ada kelompok muatan nasional, ada kelompok muatan kewilayahan, jangan lupa kita adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan ya. Nah, ini yang akan membedakan antara satu kompetensi keahlian dengan kompetensi yang lain ya, yang disebut dengan muatan peminatan kejuruan. Di mana muatan peminatan kejuruan ini terbagi 3. Ada yang termasuk kelompok C1, yaitu yang disebut dengan dasar bidang keahlian. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa di kita itu ada 2 bidang keahlian,
yaitu teknologi dan bisnis manajemen. Nah, karena BDP ini masuknya ke dalam kelompok bisnis manajemen, maka dasar bidang keahliannya sama dengan jurusan OTKP, sama dengan jurusan AKL, yaitu ada simulasi dan komunikasi digital, ada mata pelajaran ekonomi bisnis, ada mata pelajaran administrasi umum, dan ada mata pelajaran IPA. Sedangkan untuk C2, nah ini yang disebut dengan dasar program keahlian. Ya, untuk bisnis dan pemasaran, dasar program keahliannya adalah marketing, perencanaan bisnis, dan komunikasi bisnis. Ini adanya di kelas 10. Ya, jadi C1, C2 itu ada di kelas 10. Lalu yang berikutnya ada kelompok C3. Apa itu C3? Kalau C3 ini sudah menjurus kepada keahlian, gitu ya. Jadi kompetensi keahlian di mana nanti kalian harus menguasai, ya, diberikan pembelajaran, ya, yang lebih spesifik lagi. Untuk bisnis daring dan pemasaran, kalian akan mempelajari nanti penataan produk, kemudian bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, termasuk produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, nah ini tolong diingat. Jadi sekali lagi ada 3 kelompok mata pelajaran. Muatan A nasional itu lebih menitik beratkan kepada mata pelajaran yang bersifat normatif, ya. Muatan kewilayahan itu lebih mengacu kepada muatan-muatan pembelajaran yang bersifat lokal, kewilayahan, dan muatan kejuruan itu dititik beratkan kepada kompetensi keahlian di jurusan masing-masing. Ya. Oke, next yang berikutnya. Nah, yang berikutnya, ya, itu adalah ini jurusannya. Kita lihat dulu, ini soal menempatkan ya, sebentar. Kita ambil dulu yang jurusan. Nah, ini ya. Yang berikutnya masih dalam kelompok bisnis dan manajemen, ada jurusan atau kompetensi keahlian yang disebut dengan OTKP, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kalau dulu mungkin kalian kenal istilah AP, administrasi perkantoran, ya, atau juga kalian kenal dengan istilah sekretaris. Nah, kesekretarisan, ya. Nah, apa saja? Kita lihat di sini, muatan pembelajarannya sama, ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, dan muatan kejuruan. Nah, untuk muatan nasional dengan kewilayahan itu masih sama, nah, ya, dengan BDP, ya. Kemudian C1-nya juga masih sama karena kita masih satu rumpun bisnis manajemen. Yang membedakan adalah di C2 dan C3-nya. Untuk OTKP nanti C2-nya itu akan mempelajari tentang teknologi perkantoran, lalu mempelajari tentang surat menyurat atau korespondensi, dan juga kearsipan. Untuk C3-nya yang sudah mengacu kepada ciri khas dari jurusan OTKP, ya, nanti kita akan mempelajari di sini OTK kepegawaian, OTK keuangan, OTK sarana dan prasarana, lalu bagaimana OTK humas dan keprotokolan. Dan ini materi yang juga ada di setiap jurusan adalah PKKWU atau produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, khusus untuk C3, ya, sama dengan tadi BDP, itu adanya di kelas 2 dan di kelas 3 atau kelas 11 dan kelas 12, ya. Berikutnya, nah ini masih kelompok bismen yang ketiga, ya. Kelompok bismen yang berikutnya adalah AKL, karena tadi Ibu sampaikan kita hanya baru bisa menyelenggarakan satu
kompetensi keahlian saja, yaitu akuntansi keuangan lembaga. Sama, ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, dan juga ada peminatan kejuruan. Biasa kita sebut kelompok A, B, dan C. A dan B-nya masih sama, ya. C1-nya juga sama. Kenapa? Karena kita satu rumpun, gitu ya. Manajemen. Nah, yang mulai membedakan di C2 sama seperti tadi. C2 di akuntansi kita akan mempelajari etika profesi. Kemudian kita akan mempelajari aplikasi pengolah angka yang disebut dengan spreadsheet. Kalau kalian biasa mempergunakan komputer ada Excel gitu ya. Nah, ada juga nanti aplikasi-aplikasi lainnya dalam hitung keuangan. Lalu ada akuntansi dasar dan ada perbankan dasar. Jadi C2 itu dikategorikan sebagai dasar dari kompetensi keahlian itu sendiri. Lalu C3-nya di akuntansi kalian akan mempelajari praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur. Kemudian praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah, ada akuntansi keuangan, ada komputer akuntansi, ada administrasi pajak, dan ada sama dengan di jurusan lain yaitu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Sama, ini C2 C3 ini adanya di kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, itu adalah mata pelajaran yang ada pada kurikulum 2013 untuk kelompok bisnis dan manajemen. Lanjut yang berikutnya ya. Tadi ada kelompok teknologi. Nah, kita lihat di sini. Untuk kelompok teknologi ya, tadi ada dua di kita, teknologi rekayasa dengan teknologi informasi. Teknologi rekayasanya itu adalah desain grafika ya. Nah, ini agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi untuk muatan A-nya dengan muatan B-nya masih sama. Nah, C1-nya itu berbeda. Untuk kelompok teknik, kalian nanti akan diajarkan dan harus menguasai satu adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian di sini ada fisika dan kimia. Ya. Lalu C2-nya ini yang menjadi dasar dari kompetensi keahlian, yaitu adanya dasar-dasar kegrafikaan, kemudian ada kalkulasi grafika, dan juga ada pengolahan limbah industri percetakan. Ya, jadi nanti untuk lebih jelasnya kalian nanti akan dijelaskan oleh ketua jurusan masing-masing ya. Yang berikutnya adalah C3-nya ya, C3 atau yang menjadi ciri khas ya kompetensi kalian masing-masing ya. Di desain grafika nanti di kelas 12 kita akan mempelajari tentang perwajahan ya. Nah, nanti ini Bu Rina yang sangat kompeten ya untuk perwajahan, seperti apa itu perwajahan. Lalu ada desain grafis ya Bu Rina. Lalu ada susun huruf komputer. Kemudian ada foto reproduksi dan acuan cetak ya. Dan sama ada juga produk kreatif dan kewirausahaan. Oke ya. Lanjut yang berikutnya adalah di rekayasa perangkat lunak atau RPL. RPL ini adalah kelompoknya teknologi informasi ya. Untuk teknologi informasi ya sama, muatan A-nya kita sama pelajari, muatan B-nya juga sama dengan kelompok yang lain ya. Nah, kelompok C1-nya untuk teknologi itu sama ya. Ada simkomdik, simulasi dan komunikasi digital. Nah, ada fisika dan juga ada mata pelajaran kimia ya. Sedangkan dasar dari kejuruan RPL nanti kita akan mempelajari sistem komputer. Kemudian di sini ada komputer dan jaringan dasar. Lalu ada pemrograman dasar dan ada di sini dasar desain grafis ya. Jadi ini yang membedakan. Demikian pula dengan C3-nya, kompetensi keahliannya ya. Untuk kompetensi keahliannya di sini ya, kita nanti akan mempelajari bagaimana pemodelan perangkat lunak, lalu bagaimana membuat basis data ya,
lalu bagaimana membuat pemrograman berorientasi objek, pemrograman web dan perangkat bergerak, dan masih sama ada produk kreatif dan kewirausahaan. Tentunya C3 ini akan mulai dipelajari di kelas 11 dan di kelas 12 ya. Jadi itu anak-anakku sekalian ya yang menjadi materi pembelajaran di kurikulum 2013 ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, yang sekarang Ibu akan sampaikan bagaimana proses kegiatan belajar mengajar ya. Nah, karena sekarang kita dalam kondisi darurat COVID-19 gitu ya, seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ibu dari kepolisian, kemudian oleh Ibu dari Puskesmas gitu ya. Pemerintah sekarang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang diatur sedemikian rupa supaya mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, sehingga ya mungkin walaupun kalian jenuh, kalian bosan, wayahna gitu ya, harus mengikuti kalau kita ingin sehat, kalau ingin ya semua ini berlalu gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita sendiri, harus bisa menjaga keinginan kita untuk di luar, kita berada di dalam rumah saja ya. Maka pemerintah pun menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dari rumah khusus untuk daerah-daerah yang dilihat masih rawan dengan penyebaran COVID-19 ya. Nah, ini dasar hukumnya nak ya. Jadi melalui surat edaran nomor 15 tahun 2020, pemerintah sudah mengatur bagaimana pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah ya. Jadi walaupun belajar dari rumah sekalipun, kalian tetap harus memperhatikan bagaimana protokol penanganan COVID-19, bagaimana kalian harus membiasakan hidup sehat bersih ya. Kita sekarang sedang gencar-gencarnya tuh disampaikan germas ya, gerakan apa Pak? Germas itu gerakan sehat masyarakat ya, gerakan masyarakat sehat, mohon maaf terbalik ya. Nah itu, jadi selalu membiasakan cuci tangan, social distancing, jarak jauh, menggunakan masker dimanapun berada ya. Jangan menganggap bahwa saya masih muda, saya sehat, saya kuat, COVID-19 tidak mengenal semua itu ya. Dimana dia kena, ya kena saja seperti itu. Nah ya, kita lihat di sini. Yang kedua, pemerintah juga sudah mengatur ya bagaimana pola pembelajarannya. Pembelajarannya dari rumah, kita melalui pembelajaran jarak jauh dengan metode daring ya. Apa itu daring? Dalam jaringan. Dalam jaringan di sini berarti kita mempergunakan nanti ya piranti komunikasi gitu ya. Apakah itu mempergunakan HP, laptop, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang berhubungan dengan jaringan internet ya. Dan atau luring. Apa itu luring? Luring adalah proses pembelajaran di luar jaringan atau dengan kata lain adalah offline ya. Jadi di sini juga sekolah nanti akan merancang membuat program ya, di mana kita tidak melulu daring. Kenapa? Karena kami juga menyadari bahwa ya kalian pun pasti ada kendala gitu ya, apakah dalam penggunaan gadgetnya gitu ya, atau piranti komunikasi lainnya, jaringan internet gitu ya, sehingga nanti kita akan membagi dua bagian. Ada sebagian dari pelajaran yang disampaikan secara daring, dan juga ada yang disampaikan secara luring ya. Kita lihat di sini ya. Nah ya, apa sih ya tujuan dari proses pembelajaran? Bu, kenapa nggak libur aja sih dari masa COVID ini ya? Nah, kita walaupun dalam masa COVID tetap harus maju. Masyarakat ini tetap, Indonesia tetap harus maju. Kita harus tetap belajar, kita tetap harus berjuang. Oleh karena itu ya, kita semua siswa tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran walaupun belajar dari rumah ya.
Nah, di sini ada tujuan yang ingin disampaikan sebetulnya melalui pendidikan. Yang pertama adalah ya, memastikan di sini bahwa kalian memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan walaupun dalam masa Covid darurat 19, ya. Yang kedua, kenapa belajar dari rumah? Karena ada tujuannya, yaitu melindungi semua warga sekolah. Semua warga sekolah itu berarti termasuk siswa, guru, ya, kepala sekolah, para staf TU, termasuk juga di sini para penjaga sekolah, gitu ya, petugas keamanan. Mereka juga harus terlindungi. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diatur sedemikian rupa dengan metode belajar dari rumah. Ya. Kemudian yang berikutnya juga, kenapa belajar dari rumah? Tujuannya tidak lain adalah untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 yang saat ini ya malah semakin meluas. Ya. Lalu yang berikutnya adalah ya, tujuan yang berikutnya di sini kita bisa lihat yaitu memastikan ya pemenuhan dukungan psikososial baik bagi pendidik, peserta didik dan orang tua ataupun wali siswa. Artinya pemerintah mengeluarkan peraturan belajar dari rumah ini tentu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Kita sehat, tapi kita tetap beraktivitas dan kita tetap maju bersama. Ya. Oke, yang berikutnya. Nah, ini mungkin ya. Bagaimana sih metode pelaksanaan pembelajaran dari rumah itu? Kita lihat di sini, Nak. Ya, yang tadi Ibu sampaikan. Ya. Nah, untuk metode pembelajaran dari rumah tadi ya, pembelajaran jarak jauh dengan daring atau online ya. Ini kita menggunakan tadi piranti komunikasi atau yang biasa disebut dengan gawai atau gadget gitu ya, maupun laptop gitu ya, atau mungkin ada media-media lain yang berhubungan dengan media komunikasi gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pembelajaran jarak jauh ya, atau di luar jaringan yang tadi disebut dengan luring ya. Nah, luring ini bisa dipelajari dengan cara bagaimana? Kita lihat di sini ya. Pemerintah sudah memfasilitasi ada kegiatan rumah belajar melalui televisi, ada juga melalui radio, ya, ada juga nanti Bapak Ibu guru membuat modul ataupun bahan-bahan ajar lainnya. Yang pasti kita tetap belajar dan mengikuti kegiatan pembelajaran dengan disiplin, ya. Itu saja di sini. Oke, nah ini ya, kita lewat saja ini. Nanti kalian bisa baca di rumah itu ya, Nak ya. Kita lihat di sini aja deh, ya. Hal-hal yang harus diperhatikan selama belajar dari rumah. Nah, ini selalu dibiasakan, Nak, ya. Yang harus kalian ingat adalah pertama, selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas pembelajaran. Ya, sebagaimana halnya kalau kalian belajar tatap muka, kita kan harus memulai pembelajaran dengan berdoa, jangan lupa ya. Kemudian, nah ini berpakaian rapi dan sopan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara virtual. Jadi tolong nanti kalau diminta ya ada peraturan, kalian ketika proses belajarnya virtual harus menggunakan pakaian seragam, kalian harus gunakan pakaian seragam karena nanti ada penilaian sikap. Ya, kalau tadi Ibu masih melihat ya Bapak-bapak ya, ada beberapa di antara kalian kita sedang MPLS, padahal sudah diinformasikan kemarin di awal wajib menggunakan pakaian seragam dari SMP asal. Masih ada yang mempergunakan pakaian kaos santai, ya. Nah itu tolong ya, kita kondisikan betul-betul sedang belajar, dan ini aturan ini tidak hanya dibuat oleh sekolah, nah, ya, tetapi oleh dinas pendidikan juga. Jadi tolong sekali lagi untuk kedepannya ya berpakaianlah sesuai dengan keharusannya, ya. Kemudian yang berikutnya, nah nanti kalian juga wajib melakukan absen nih. Jadi selama proses belajar di rumah kalian tetap harus absen. Bapak Ibu guru nanti melalui wali kelas ataupun guru mata pelajaran itu akan mengabsen kalian.
Ya, absen ini biasanya nanti akan dilakukan bisa melalui media WhatsApp dari wali kelas ya. Tetapi nanti juga ada yang wajib dilakukan adalah absen menggunakan web sekolah. Ya, kita punya web sekolah yang disebut dengan SIMAK, Sistem Informasi dan Komunikasi SMK Santurian 1 Cimahi ya. Jadi nanti kalian akan diarahkan bagaimana cara melakukan absen oleh bapak-bapak dan ibu dari tim kesiswaan ya. Kemudian yang berikutnya juga yang harus kalian patuhi di sini, walaupun belajar dari rumah, ya, semua wajib mengikuti kegiatan dengan baik, mau itu daring maupun luring, tetap semua harus mengikuti dengan sungguh-sungguh, ya. Yang berikutnya, memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran dengan penuh disiplin. Tolong diingat. Penilaian dalam kurikulum 2013 itu ada 3 aspek ya.